Wangi. Perkenalkan, aku Risangga Julian Ajitya as a business analyst. Perkenalkan, aku Sofia Legonia as a business analyst. Perkenalkan, nama aku Maria Denaira as marketing. Perkenalkan, nama aku Muhammad Zaki Wadani as marketing. Perkenalkan, nama aku Vinia Udlavinia as finance. Perkenalkan, aku Muhammad Kasal Ramadan as finance. Nah, sekarang aku bakal ngejelasin tentang frustration and problem dan target users atau market insight. Pertama, frustration and problem. Banyaknya rutinitas harian mahasiswa yang padat sehingga yang membuat kaki mahasiswa basah sehingga membuat kakinya itu bau. Nah, rasa ketidakpercayaan ini seringkali dipicu oleh penyakit ini, terutama saat berinteraksi dengan orang lain atau di tempat umum. Target usersnya adalah mahasiswa yang aktif di kampus, sering memakai sepatu tertutup, dan membutuhkan kaki yang tetap segar. Jadi, proposed solution atau produk konsepnya sendiri itu kan mahasiswa memiliki banyak kegiatan yang padat sehingga berpotensi untuk memiliki bau kaki yang tidak sedap. Nah, Tapak Wangi itu hadir untuk memecahkan masalah tersebut dengan penggunaan tawas dan esensi kulit buah. Tapak Wangi menjadi solusi yang baik untuk menghilangkan bau serta manfaatkan limbah makanan yang sudah tidak terpakai. Jadi selain dia solusi bagi mahasiswa, produk ini juga ramah lingkungan. Lalu market opportunity-nya, kita memiliki kekuatan produk yang dimana produk ini menjadi solusi bagi mahasiswa. Dia itu ramah lingkungan dan mudah dibawa kemana aja. Terus kelemahan produknya mungkin produknya belum seberapa variatif. Lanjut opportunity-nya, dia dapat bersaing karena produk ini memiliki spesifikasi yang lengkap. Dia bisa mengatasi masalah, ramah lingkungan, dan mudah dibawa kemana saja. Lalu treats-nya itu banyak pesaing yang mirip. Solusinya dengan menawarkan branding dan lebih banyak reach out ke potensial customer dan marketing yang kita akan upayakan. Selanjutnya untuk marketing growth and strategy dari Tapak Wangi dibagi menjadi 3 fase, di mana 3 bulan pertama kami menggunakan fokuskan di bagian digital dulu. Jadi kita menggunakan influencer dan media sosial untuk mempromosikan produk kami serta untuk masuk ke pasar hygienic itu sendiri. Selanjutnya ada fase kedua di mana growth, kita menggunakan paid acquisition atau kayak paid promotion ads dan menggunakan e-commerce sebagai boost, di mana kita memasukkan produk ini ke e-commerce seperti Tokopedia, Shopee dan tempat-tempat lainnya di mana produk kita dapat lebih dikenal sehingga menimbulkan kesan offline touch di mana pembeli dapat membeli produk dari toko online itu sendiri. Setelah itu baru kita ada scaling di mana ini dilakukan setelah 7 bulan lebih dari peluncuran produk kami serta dalam fase ini kita sudah mulai menerapkan adanya member loyalty di mana orang-orang yang sudah membeli banyak produk dari Tapak Wangi dapat mendapatkan loyalty program. Selain itu juga produk expansion di mana produk dari kami akan diperbanyak dan ditambah variasinya. Setelah itu ada mass retail di mana akan dimasukkan ke dalam drugstore. Jadi produk-produk Tapak Wangi akan dimasukkan ke dalam toko-toko di mana bisa dibeli dan dilihat langsung oleh pembeli. Selanjutnya ada key growth drivers dari produk kami, dari marketing, ada konten yang relatable serta social proof atau testimoni dari orang-orang yang telah memakainya. Untuk customer acquisition funnel dapat terlihat dari proses bagaimana customer itu akan aware dulu terhadap konten yang telah kami buat serta consideration atau testimoni dari apa yang telah digunakan dan hasil dari Tapak Wangi itu sendiri, serta ada conversion dari promo-promo yang telah kami sediakan, dan terakhir ada membership dari pembeli yang telah setia untuk menggunakan Tapak Wangi. Sekian. Nah, selanjutnya kita akan bahas ke bisnis model. Nah, untuk tapak kaki ini sendiri kan deodoran untuk kaki. Nah, jadi kita akan statement pelanggannya itu untuk pria dan wanita umur 18 sampai 45 tahun, habis itu pekerja, ibu rumah tangga, pelajar atau mahasiswa, dan peduli pastinya sama penampilan dan kebersihan diri. Nah, kenapa kita pakai itu? Karena biasanya orang-orang tadi yang aku sebutin biasanya lebih aktif untuk aktivitas, habis itu jalan terus, dan itu akan menyebabkan kaki bisa bau. Oke, selanjutnya ada sumber pendapatan. Nah, kita ada 3, yaitu ada penjualan produk utama, yaitu kita bisa menjual produk itu semprot atau roll on. Habis itu ada building paket, kita bisa pilih paket travel atau paket keluarga, dan yang terakhir ada produk pelengkap masa depan, yaitu kita pakai food folder atau food shop. Nah, selanjutnya ada saluran atau channel. Nah, saluran kita menggunakan ada 3, ada yang online, offline, sama ada yang partnership. Untuk yang online ini sendiri kita bisa membuat di Tokopedia, Shopee, Instagram, TikTok, dan lain sebagainya. Untuk yang offline kita bisa jual di minimarket atau supermarket. Untuk partnership itu kita bisa jual juga di gym, kantor, penyediaan
pedicure. Oke, next. Selanjutnya ada keunggulan kompetitif, yaitu yang pertama ada posisi pasar unik. Nah, karena kita membuat deodoran kaki, jadi ini adalah satu-satunya deodoran kaki dengan wangi citrus segar di pasaran Indonesia. Selanjutnya ada brand yang mudah diingat. Karena namanya Tapak Wangi yang secara tidak langsung itu jelas dan relate bagi konsumen lokal. Dan selanjutnya yang terakhir ada strategi harga kompetitif. Jadi harga si Tapak Wangi ini tuh sangat terjangkau untuk segmen massa market dengan kualitas premium. Terima kasih. Nah, untuk selanjutnya itu ada di income statement. Ada Q1, Q2, Q3, dan Q4. Nah, untuk pendapatan kita itu di Q1 itu 100 pieces dengan pendapatan di e-commerce atau Shopee itu 2.100.000. Yang dimana dalam satu produk itu kita menjual 30.000. Dan untuk total di Q1 itu ada 3 juta, di Q2 200 pieces itu 6 juta, di Q3 300 pieces itu 9 juta, dan Q4 ada 400 pieces itu di 12 juta. Dan untuk biaya pembuatan dari setiap pieces itu kita untuk di Q1, Q2, Q3, dan Q4 itu di Q1 ada 275.700, di Q2 ada 551.400, di Q3 itu ada 827.100, dan Q4 ada 1.102.000. Dan untuk laba kotor di setiap Q itu ada Q1 itu laba kotornya 2.724.300, di Q2 itu 5.448.600, di Q3 itu ada 8.172.900, dan di Q4 itu ada 10.897.200. Nah, untuk operating expense itu kita ada di biaya operasional listrik dan gas. Itu untuk di Q1, Q2 sampai Q4 itu di bagian Q1 itu 1 juta, Q2 1.500.000, di Q3 2 juta, dan di Q4 itu 3.500.000. Dan untuk sales promotion, Shopee dan digital ads itu kita di Q1 500.000, di Q2 itu 100.000, di Q3 1.500.000, dan Q4 itu ada 1.500.000, dan untuk Q2 itu 1 juta. Dan untuk laba bersih dari keseluruhan Q itu Q1 adalah 1.224.300, Q2 ada 2.948.600, dan Q3 itu ada 4.672.900, dan Q4 itu ada 5.897.200. Dan selanjutnya itu ada cash flow tahun pertama Q1, Q2, Q3, dan Q4. Dan untuk cash flow revenue pada Q1 itu 3 juta dan seterusnya. Dan untuk COGS 90% itu di 275.700 pada Q1. Dan total expense itu ada 1.500.000 pada Q1. Dan cash flow ada di 1.224.300 pada Q1. Oke, kita masuk ke impact and vision di ekonomi kreatif masa kini. Jadi produk tawa spray ini dari limbah kulit buah yang berkontribusi pada ekonomi kreatif dengan mengubah bahan sisa menjadi produk inovatif yang bernilai jual tentunya. Nah, jadi impact dan vision untuk kedepannya itu usaha ini bisa mendorong wirausaha berkelanjutan, membuka peluang kerja, dan meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya produk ramah lingkungan. Seperti itu. Terima kasih. Sekian pitch deck dari kami. 1, 2, 3. Sekian pitch deck dari Tapak Wangi. Semoga apa yang telah kami presentasikan dapat bermanfaat dan Anda memikirkan produk kami untuk menggunakannya. Terima kasih.